Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrota Aini Siddiqoh dengan NIM 224104040004. Saya dari kelas Sejarah Peradaban Islam 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pendahuluan tentang perkembangan politik pada masa Orde Baru. Munculnya partai politik di Indonesia dapat dilihat sejak zaman Belanda. Partai politik Indonesia muncul bersamaan dengan tumbuhnya gerakan kebangsaan yang menandai era kebangkitan nasional. Menurut Miriam Budiarjo mengatakan bahwa politik ialah bermacam kegiatan dalam sistem politik yang dimana proses menentukan tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa politik ialah urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui sistem-sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan cara mencapai tujuan tersebut. Sedangkan Orde Baru merupakan periode sejarah politik yang dimana pemerintahan Indonesia berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, ketika Presiden Soekarno dialihkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto pada 1966, selama Orde Baru, Soeharto menjadi Presiden Indonesia dan memerintah dengan pemerintahan atau kepemimpinan yang otoriter atau keras dan represif. Dan Jenderal Soeharto memerintah selama lebih dari 3 dekade. Pada awal Orde Baru, Indonesia menghadapi keadaan yang dimana ekonominya tidak stabil. Inflasi yang tinggi, korupsi, dan konflik antara golongan politik serta pemberontakan di berbagai daerah mengancam stabilitas negara. Soeharto melancarkan operasi militer yang berhasil menumpas gerakan komunis dan mendirikan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Pemerintahan Orde Baru mengutamakan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Program pembangunan ekonomi diterapkan dengan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada ekspor dan investasi asing. Pemerintahan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif kepada investor asing dan membangun infrastruktur yang diperlukan. Dalam berbagai dekade di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pembahasan 1. Perkembangan partai politik. Dalam perkembangan sejarah. Perkembangan partai politik dalam pendekatan sejarah memiliki banyak perubahan dan dinamika yang sudah terjadi dalam berbagai negara dan periode waktu. Di sini ada beberapa gambaran tentang perkembangannya. Yang nomor 1 yaitu adalah pada awal sejarah. Pada periode awal perkembangan politik dalam pendekatan sejarah membahas tentang periode sejarah yang awal kemunculannya berbentuk organisasi politik dan struktur kekuasaan. Beberapa periode awal dalam perkembangan politik yaitu periode kuno yang dimana pada periode ini membahas tentang perkembangan politik yang terletak di Mesir kuno, Mesopotamia, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Dan pada periode kuno juga ada beberapa pemerintahan pusat, kerajaan, kota negara. Ada juga periode klasik yang dimana pada periode keemasan kebudayaan Yunani dan Romawi. Pada periode ini, demokrasi di Athena dan sistem politik republik di Romawi menjadi perhatian utama. Ide-ide politik penting seperti pemikiran politik Aristoteles dan teori negara Plato terbentuk selama periode ini. Ada juga pada abad pertengahan yang dimana keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat dan Renaissance. Sistem politik pada periode ini yaitu feodalisme, di mana para bangsawan memiliki kekuasaan yang besar atas tanah dan rakyat. Monarki juga menjadi bentuk pemerintahan yang penting.
Yang kedua, yaitu ideologi dan pemikiran politik. Ideologi dan pemikiran politik mempunyai peran penting dalam perkembangan dan pendekatan sejarah. Berkembangnya ideologi juga pemikiran politik yang berbeda sudah memberikan dampak dalam perkembangan sistem politik. Gerakan politik juga dinamakan kekuasaan di berbagai periode sejarah yang diantaranya yaitu liberalisme yang mempunyai pengertian yaitu ideologi politik yang membebani kebebasan individu, hak asasi manusia, pemerintahan yang terbatas, dan pasar bebas. Juga ada yaitu konservatisme merupakan ideologi politik yang juga membebani kelanjutan tradisi, otoritas, nilai-nilai konservatif, dan perubahan yang lambat. Ada juga sosialisme. Sosialisme ini adalah politik yang juga membebani redistribusi ekonomi, pemerintahan yang terbawa dalam ekonomi dan kesetaraan sosial. Ada juga nasionalisme, feminisme, dan multikulturalisme. Yang ketiga yaitu perkembangan partai massa. Perkembangan massa pada partai periode politik dalam melibatkan pertumbuhan dan pengaruh partai politik yang mana sudah berhasil mobilisasi dukungan massa dan memiliki basis pemilihan yang luas. Di bawah ini ada dua contoh terkait perkembangan partai massa yang signifikan dalam sejarah. Satu yaitu Partai Buruh yang ada di Inggris. Pada abad ke-19, Partai Buruh di Inggris merupakan satu-satunya contoh pertama partai politik yang mewakili kepentingan dan aspirasi kelas pekerja partai politik. Partai politik juga berhasil dalam memperjuangkan hak-hak pekerja termasuk hak pilih universal dan perbaikan kondisi kerja. Yang kedua yaitu Partai Demokrat. Di Amerika Serikat, di dalam Partai Demokrat Amerika Serikat ini yang dibentuk pada awal abad ke-19 mengalami perkembangan sebagai partai massa. Partai ini mewakili berbagai kelompok dan kepentingan termasuk petani, buruh, dan kelompok minoritas dan memainkan peran penting dalam politik Amerika Serikat. Yang keempat yaitu transformasi politik. Pertumbuhan partai politik terkait juga dengan perubahan sistem politik dan transisi politik yang dimana terjadi di dalam sejarah. Contohnya, di banyak negara perkembangan partai politik yang dipengaruhi oleh peralihan dari rezim otoriter ke demokrasi, pembentukan partai politik setelah kemerdekaan, atau restrukturisasi partai politik setelah perang. Dalam perkembangan transformasi politik, juga sejarah mencangkup perubahan signifikan dalam sistem politik, struktur kekuasaan, dan dinamika politik suatu masyarakat atau negara. Di sini ada salah satu contoh transformasi politik yang terjadi dalam sejarah, yaitu Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Pada abad ke-18, Revolusi Perancis dan Amerika menghasilkan transformasi politik yang mendasar. Revolusi ini mempengaruhi pemikiran politik, menumbangkan sistem monarki absolut dan membawa ide-ide demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang kelima yaitu globalisasi dan perkembangan regional. Globalisasi sudah mempengaruhi perkembangan partai politik di tingkat regional dan internasional. Partai politik juga telah memulai berkolaborasi dan membentuk aliansi dengan partai-partai sejenis di negara-negara lain untuk menghadapi isu-isu bersama dan mempengaruhi kebijakan global. Yang keenam yaitu inovasi teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi, contohnya yaitu media sosial dan internet seperti handphone yang telah mempengaruhi cara partai politik berinteraksi dan dengan memilih dan melakukan kampanye politik. Media baru ini telah membuka peluang baru dalam pengorganisasian pendanaan dan komunikasi politik bagi partai-partai politik. Pembahasan 2.
Masa Orde Baru.
Pembahasan 3. Stabilitas partai politik pada masa Orde Baru. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya terkait perkembangan politik pada masa Orde Baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.